سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى هذا إلى يوم الدين. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Qur'annya, berbunyi laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Telah datang kepada kalian satu orang rasul yang mana berasal dari manusia sama seperti kalian. Azizun 'alaihi ma 'anittum, yang mana dia merasa berat, merasa bertanggung jawab ketika kalian berada dalam kesusahan. Harisun 'alaikum, yang mana seorang rasul ini ingin kalian senantiasa berada di dalam keselamatan dan dalam keadaan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bil mu'minina ra'ufur rahim, dan kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau adalah seorang rasul yang bersahadat dan bertanggung jawab terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak lain dan tidak bukan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana pada malam hari ini kita membacakan sejarah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jikalau Al-Imam Abu Sufyan Ats-Tsauri mengatakan inda dzikri shalihin tanzilur rahmah, ketika dibacakan manaqib sejarah orang-orang yang saleh itu saja menurunkan rahmat, bagaimana yang kita bacakan adalah sejarahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mulai beliau lahir sampai beliau wafat, kita sama-sama mendengarkan baru saja sejarah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang makhluk yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya Allah, bahkan makhluk-makhluk yang hidup dan mati pun mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kecintaan Allah serta kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasti tidak akan pernah luntur dengan hari kiamat yang datang esok harinya. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kecintaan Rasulullah kepada umatnya begitu besar. Bahkan kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini melebihi cintanya terhadap kedua orang tuanya, melebihi cintanya terhadap orang yang telah menyusuinya, melebihi cintanya terhadap anak yang menjadi darah dagingnya. Pernah menceritakan di suatu hadis qudsi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya Muhammad, in kana Musa arada fa anta murad." Wahai Nabi Muhammad, jikalau Nabi Musa itu arada, dia ingin selalu bersamaku, fa anta murad, sungguh engkau Nabi Muhammad, engkau adalah orang yang selalu ingin aku dekat denganmu. Ya Nabi Muhammad, in kana Musa ahab fa antal mahbub. Wahai Nabi Muhammad, jikalau Nabi Musa itu adalah orang yang selalu ingin cinta terhadapku, ketahuilah bahwa engkau Nabi Muhammad orang yang selalu aku cintai. Wa in kana Musa talab fa antal matlub. Jikalau Nabi Musa itu adalah orang yang selalu meminta-minta kepadaku agar selalu senantiasa aku dekat kepadanya, maka aku adalah Allah yang selalu ingin dekat denganmu dan selalu ingin berjumpa denganmu, wahai Muhammad. Maka katanya Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, fas'alu fa inni mujib, fa inni sami'un mujib. Maka mintalah wahai Nabi Muhammad, apa yang kau ingin minta, silahkan kau minta. Sesungguhnya aku adalah orang yang maha mendengar, katanya Allah Subhanahu, aku adalah zat yang maha mendengar, dan aku adalah zat yang senantiasa menjawab permintaan doa-doa hamba-hamba. Maka katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menjawab, ya ilahi, inni la as'aluka aminah allati waladatni. Wahai Allah, sungguh aku tidak minta kepadamu
kebahagiaan jumpa aku tidak minta kepadamu yang mana melibatkan ibuku Aminah yang telah melahirkanku. Tapi aku minta kepadamu adalah kebahagiaan kepadanya dan keselamatan baginya. Wa ya ilahi, dan Tuhanku, la as'aluka Halimah allati arda'atni. Aku tidak meminta sesuatu kepadamu untuk Halimah yang mana dia telah menyusuiku. Maka yang aku minta kepadamu adalah agar kau selamatkan dan memberikan kebahagiaan kepada Halimah yang telah menyusui. Walakin ya Rabb, as'aluka min ummati. As'aluka min ummati ya Rabb. Akan tetapi aku minta kepadamu ya Allah. Aku minta kepadamu ya Allah tentang umatku. Tentang umatku agar kau berikan dia keselamatan nanti di akhirat. Yang mana tidak ada keselamatan yang dilalui dengan harta, dengan banyaknya anak. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari di mana tidak ada lagi manfaatnya mal, harta yang kita kumpulkan. Tidak ada lagi bermanfaatnya anak-anak yang telah kita lahirkan kemudian kita besarkan sampai kita mendidiknya dengan sebaik-baiknya. Al-yawma yafirru al-mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma sha'nun. Hari di mana semua orang akan lari. Yafirul mar'u min akhihi, dari saudara-saudaranya. Mereka lari dari saudara-saudaranya. Wa ummihi wa abihi, ibu ayahnya juga lari mengurusi diri mereka masing-masing. Wa sahibatihi wa bani, teman yang mereka katakan adalah sahabat sejati pun akan lari ketika hari kiamat telah datang. Bahkan ketika hari kiamat datang, maka Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ketika ditanyakan oleh istri beliau yang tercinta dalam keadaan yang begitu mengerikan, bahkan menceritakan bahwasanya semua kita akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan telanjang. Maka Sayyidatina Aisyah mengatakan, "Ya Rasulullah, betulkah kalau kita besok di hari kiamat kita dibangkitkan dalam keadaan telanjang?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawabnya. Maka Sayyidatina Aisyah mengatakan, "Ya Rasulullah, apakah kita satu dengan yang lainnya melihat antara satu dengan yang lainnya?" Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tidak. Al-amru a'zamu min hada." Perkara hari kiamat itu lebih besar, lebih mengerikan daripada kau melihat hal seperti ini. Diibaratkan seandainya kita seorang laki-laki melihat perempuan, akan tetapi sebelum kita melihat perempuan itu, sebelum mendekati perempuan itu ada macan yang menghalangi kita untuk mendekati. Jadi kalau kita mendekati dia, maka ada macan yang ingin menengkam kita. Begitulah keadaan hari kiamat. Jadi tidak ada kesempatan kita untuk dekat dengan melihat telanjangnya seseorang. Nafsi. Kita lari sendiri-sendiri menurut amalan kita sendiri. Tapi lihatlah Rasulullah SAW ketika para nabi duduk di singgasananya. Rasulullah SAW beliau tidak duduk di singgasananya sambil beliau melihat mana umatku yang jangan sampai Allah Subhanahu wa taala menjatuhkannya, menceburkannya di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh kecintaan Rasulullah terhadap umatnya begitu besar. Maka kita sudah seyogyanya sering sekali dikatakan bahwa mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah sesuatu yang bid'ah, sesuatu yang dapat mendatangkan kita kepada neraka Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bagi orang yang betul-betul cinta terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tidaklah Rasulullah mengatakan alamatul mahbub, tanda-tanda orang yang dicintai itu adalah kathiru dzikri
Tanda-tanda orang yang mencintai seseorang itu adalah dia senang untuk menyebutkan orang-orang yang dia cintai. Kalau kita senang dengan Rasulullah SAW, maka pasti kita senang untuk menyebutkan Rasulullah SAW. Pernah diceritakan untuk sebagai penutup, pernah seorang orang yang tidak pernah tahu ilmu, orang yang tidak tahu tentang fikih, tidak tahu tentang halal dan haram, datang kepada Rasulullah SAW. Seraya berkata dengan pertanyaan yang membuat kaget Rasulullah SAW, membuat Rasulullah SAW tidak menyangka keluar dari mulut orang yang tidak pernah belajar tentang agama. Seorang orang gunung datang kepada Rasulullah SAW seraya berkata, mata sa'ah, kapan hari kiamat datang ya Rasulullah? Kata Rasulullah SAW sambil dalam keadaan terheran-heran Rasulullah dengan pertanyaan ini. Ada soal agung, ini adalah soal yang sangat agung, ini adalah pertanyaan yang sangat agung, katanya Rasulullah SAW. Katanya Rasulullah sambil tidak menjawab tapi memberikan pertanyaan kepada orang Badui. Ma'a'dad-dalaha, apa yang kau telah persiapkan dengan datangnya hari kiamat? Maka orang Badui itu menjawab, ma'a'dad-dalaha bikafratis salat, wala bikafratis siyam, wala bikafratis zakat, walakin a'dadtu bihubbin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bihubbillahi ta'ala. Sungguh ya Rasulullah, aku tidak mempersiapkan hari kiamat itu karena banyaknya aku sholat. Aku tidak mempersiapkan hari kiamat itu dengan banyaknya aku berpuasa, aku berzakat, serta aku naik haji. Tidak ya Rasulullah. Tapi aku persiapkan hari kiamat itu adalah aku siapkan dengan aku mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan aku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apa katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Anta ma'aman ahbabta al-mar'u alam al-mar'u ma'aman ahbabta ma'alaman ahbabta. Dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka engkau wahai orang Badui, engkau akan bersama-sama orang yang engkau cintai. Maka sungguh beruntung kita kalau kita betul-betul mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sering menyebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mudah-mudahan Rasulullah mencintai kita, mencintai keluarga kita, mencintai anak-anak kita. Mudah-mudahan anak-anak kita senantiasa berjalan di jalannya koridornya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di dalam koridornya para sahabat yang saleh, di dalam koridornya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan perlu kita bentuk dari cintanya anak-anak kita adalah cinta yang terpenting adalah cintanya mereka terhadap Allah dan cintanya mereka terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melainkan Allah nanti akan mempertemukan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dikumpulkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga Allah subhanahu wa taala bersama orang-orang yang kita cintai bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa taala memakmurkan masjid kita ini dengan ilmu, dengan zikir, dengan hal-hal yang bermanfaat, dan mudah-mudahan masjid kita ini makmur dengan orang-orang yang karim, orang-orang yang dermawan, orang-orang yang dapat membantu tersiarnya agama Islam